12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Ligan berhasil membereskan Abyss Monarch dan Taurus Throne. Setelah itu, Ligan bertemu dengan Holy God Pisces dan diceritakan tentang masalah konstelasi Pisces. Kemudian saat hendak mengangkat tubuh Paus Abyss Monarch, Divine Power Pisces terpancar dari Pulau Apung. Melihat Divine Power Pisces di Pulau Apung, semuanya heran. Apalagi sekarang itu berasal dari Pulau Apung. Di dalam Pulau Apung, Lepreach menemui Sungjae, Yoha, dan Kali. Bagaimana bisa kau ada di sini? Seharusnya kau masih terperangkap di kuali rebusan pedas Ligan. Dalam hatinya, Sungjae berpikir, aku tahu karena akulah yang menemukan Lepreach yang asli. Tapi siapa dia? Lepreach hanya tersenyum. Hei Hresfeld, padahal Time Monarch memberikan reliknya. Tapi aku tidak menyangka kau malah tertangkap juga. Hresfeld menjawab, mau bagaimana lagi, karena ada kendala. Aku harus menanyakan soal itu nanti secara pasti. Sungjae bertanya, sebenarnya kau ini siapa? Lepreach menjawab, aku tak berniat melakukan hal besar di sini. Aku cuma mau membawa kembali Hresfeld. Yoha menantang, seenaknya sekali kau mau membawanya. Maaf saja, tapi kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Lepreach lagi-lagi tertawa. Jangan seperti itu, bukannya semua orang hidup dan baik-baik saja. Sungjae marah mendengar itu dan langsung mengeluarkan saman. Omong kosong, waktu itu kita hampir mati. Three Brother keluarlah. 3 avatar Gemini muncul, beraninya menghalangi masa depan sekte kami. Akan kumusnahkan sepenuhnya. Siapa yang berani, biar kulihat wajahmu itu. Dan di sana, Hresfeld tersenyum menyapa. Jarl, Jotun, Berserk, rupanya kalian. Ketiganya langsung heran. Tunggu, komandan, kenapa kau ada di sini? Sungjae heran. Jadi kalian saling kenal? Benar, kami belum pernah bilang sebelumnya. Komandan kami terperangkap di Holy Domain Gemini di lautan terdalam. Tapi sayangnya dia telah disegel di bawah laut dan tidak bisa keluar. Mantan komandan avatar Gemini, Hresfeld. Kami tidak tahu kau selamat, tapi kenapa kau ada di sini? Hresfeld menjawab, aku punya hutang. Merekalah yang menarikku keluar dari segel. Lepreach menyela. Sepertinya pengaruh domain Gemini sudah melemah akhir-akhir ini. Apa para monark memutuskan koneksi antara Holy God Gemini dan Sainnya? Bagaimanapun juga sesi tegur sapanya sudah selesai. Kami kekurangan tenaga, jadi seseorang saja sudah sangat membantu. Hresfeld, ikutlah bersama aku. Di sela situasi, Hugo datang bersama Sain lainnya menaiki Red Ice. Berhenti sekarang. Lepreach menengok. Jadi kau mau ikut campur Hugo Otus? Hugo membidik dengan panah apinya. Dia punya hutang pada anak-anakku. Seenaknya saja kau mau bawa pergi. Hugo melesatkan anak panahnya. Lepreach menepis dengan skillnya. Pisces Illusory Recasting, SSS. Serangan Hugo dengan mudah dipatahkan. Skill Pisces, Matter Transfer. Lepreach hendak memindahkan Hresfeld. Semuanya langsung bergerak. Tapi mendadak notif dari Ophiuchus muncul. Hugo berkata, kalian berdua berhenti. Hingga pada akhirnya Lepreach berhasil membawa Hresfeld pergi. Kali heran. Kita sudah melakukan yang Ligan minta. Tapi apa tidak masalah membiarkan mereka pergi seperti ini? Setelah semua itu, Ligan menelpon Hugo. Hugo bilang, Lepreach baru saja pergi dengan pria dari Gemini itu. Apa tidak masalah membiarkannya pergi? Ligan menjawab, selama ini dia tidak muncul sampai si sampah B3 itu mau mati. Kalau aku terus bereaksi terlalu cepat atau gencar seperti biasanya, dia pasti akan bersembunyi lagi. Bisa-bisa kita tidak bisa melacak jejaknya. Hugo heran, tidak biasanya kau penuh perhatian seperti ini, Gan. Bukankah dia sempat kamu rebus dalam kualimu?
Ligan menjawab, aku lupa bilang, yang muncul di pulau itu bukan Lepreach. Saint Pisces dan kembaran muda si Holy God sudah kutangkap di sini. Jadi menurutmu siapa yang di sana? Hugo menyadari sesuatu. Jangan-jangan kembaran tertua dari zodiak Pisces, Holy God Isis. Tak lama di Pulau Apung Selpia datang. Saya datang, apa Anda masih di sana? Tapi kemudian Selpia langsung ditetap ekspresi marah ketiganya. Aku rasa ini memang tak bisa berakhir begitu saja. Kali memberi tendangan telak, karena selainmu yang berharga itu berhasil kabur, kau bisa menggantikannya untuk dihajar. Selpia babak belur. Hugo yang melihat itu lanjut menelpon. Jadi yang merencanakan semuanya itu Isis. Memangnya apa tujuannya sampai bergerak dengan cara yang seperti itu? Ligan menjawab, kau harus dengar sendiri. Selain perlihatkan dia, mereka beralih video call. Ligan bilang, Nephthys, ceritakan yang kau katakan barusan pada aku. Ulangi persis seperti yang kau ucapkan di awal. Tunggu, ini semua penting pemirsa. Jadi pergi ke toilet dulu sebelum kami mulai. Kemudian Nephthys mulai bercerita. Kakakku selalu punya sifat serakah. Posisi konstelasi zodiak saja belum cukup. Hugo heran, bukankah konstelasi zodiak itu sudah dianggap paling tinggi di antara para dewa? Nephthys menjawab, memang konstelasi zodiak tergolong kedudukan yang tinggi, namun itu bukan berarti tak ada kedudukan lebih dari zodiak. Di antara para dewa, konstelasi zodiak semacam bangsawan kelas atas. Selain dari statusnya, kekuatan para dewa juga beraneka ragam. Setiap faksi memiliki hierarki dan kepentingannya sendiri. Faksi besar saja jumlahnya 9. Ligan bilang, dewa atau manusia semuanya bersekongkol untuk dapat lebih banyak. Nephthys terus bercerita, dalam perebutan kekuasaan antar faksi yang kacau itu, kakakku mencari celah agar dia bisa masuk. Namun dia sadar bahwa kekuatannya sendiri takkan mampu. Karena itu dia mencari banyak bantuan dan mendatangi Libra. Apa yang membawamu datang ke sini? Jarang sekali ada konstelasi yang datang langsung seperti ini, Nona Isis. Isis berkata, ada konstelasi yang datang berkunjung dan kau masih duduk dengan menatap rendah. Tidakkah kau sadar betapa tidak sopannya dirimu, Giselle Lauren? Tidak. Kalau kau mau bermain jadi Saint, seharusnya kau lebih mengasah aktingmu, Astraea. Atau mungkin karena dulunya kau seorang monark, kau jadi tidak paham hierarki yang ada pada konstelasi dan Saint. Bagaimana Sloch? Sloch marah dan mengeluarkan tekanan kekuatannya. Penglihatanmu jeli juga, ikan kecil. Kenapa kau bisa sadar? Isis menjawab, kau pikir master perubahan sepertiku takkan menyadari peniru lain yang mengenakan wujud palsu? Setidaknya tidak ada konstelasi lainnya yang sadar kalau kau Sloch Monarch, tapi tidak denganku. Yang kau lakukan tak bisa disebut penyamaran, tapi lebih seperti penggabungan atau asimilasi. Tapi aku kesini tidak untuk membuat kekacauan. Bekerja samalah denganku, Libra. Aku akan membantumu. Nephthys bercerita lagi. Begitulah Libra dan kakakku bekerja sama karena kepentingan mereka selaras. Hugo bilang, memainkan rencana yang besar. Jadi Isis bukan ada di pihak Libra, tapi lebih seperti partner bisnis. Ligan menjawab, itu sebabnya Libra menyamar sebagai Pisces saat trade di Devil's Tower. Nephthys meneruskan ceritanya. Kemudian melalui Libra, kakakku mulai membuat koneksi dengan para monark. Sebagai ganti dari aliansi tersebut, jiwa Lepreach diserahkan pada mereka. Aku berhasil mencegah jiwanya dilahap sepenuhnya. Dan itulah kenapa Lepreach terperangkap di dalam perut Abundance Monarch. Kakakku mengambil semua otoritas terhadap konstelasi Pisces dariku. Dia selalu benci dengan sifatku yang pemalu. Dan Lepreach tidak memperdulikan urusan dunia. Kami berdua cuma hambatan baginya. Kakakku bertekad untuk bersikap tanpa belas kasih, tapi sayangnya ada satu hal yang tidak bisa ia duga. Sialan, bisa gila. Aku sudah di sini, tapi kau masih juga tak mau bergerak. Serius harus memainkannya sekarang.
Para monark tidak berniat mematuhi rencana kakakku, dan Libra jauh lebih serakah dari yang diperkirakan kakakku. Ketika kakakku pusing, saat itulah Anda muncul, Master Gun. Kakakku terus mengawasimu. Dia mempertimbangkan apakah kartu Joker yang tak bisa diprediksi ini bisa digunakan. Tapi dia sadar tidak bisa mengendalikannya. Namun di satu sisi dia juga menemukan jawabannya. Dia memutuskan untuk membiarkan semuanya terjadi sambil terus mengawasimu. Hugo bilang, Ligan kau sudah paham busuknya, tapi dia tetap konstelasi dan terikat dengan para monark. Ligan menjawab, tak masalah. Kalau dimainkan dengan benar, justru kita bisa menghabisi mereka bersamaan. Hugo dalam hatinya bilang, Gun memang kalau sedang serius dia menjadi orang yang strategis. Setelah itu Nephthys dan Lipreach hendak dimasukkan kembali dalam tungku pembakaran. Mereka panik. Tunggu, padahal aku sudah memberitahu semuanya. Ligan tanpa ragu menutup tungku tersebut. Hugo yang masih video callan bingung. Aku tarik kata-kataku saat Ligan sedang jahat. Dia seperti iblis. Hugo bilang, Gun lihat siaran TV. Kita berhasil mengangkat tubuh Paus Abyss Monarch dan para wartawan sudah berkumpul. Berpindah ke Pulau Apung, situasi menjadi ramai dengan penuh awak media. Kemenangan lagi bagi umat manusia. Abyss Monarch telah dikalahkan. Sekarang mereka dalam proses pengambilan mayatnya. Kita harus mewawancarai yang ada di sini. Ada sekte dari Capricorn. Albert, apa benar bahwa dalam proses pengambilan ini dibuat dengan artefak yang dibuat oleh Gun dari Ophiuchus? Albert menjawab, itu benar, kemampuan Ophiuchus dalam membuat artefak bagus, tapi Ligan cuma berhasil dapat inisiatif awalnya saja. Kami Capricorn bisa membuat artefak semacam itu kapan saja, malahan kami bisa membuatnya dengan kualitas yang lebih tinggi. Ligan yang sedang melihat live tersebut bingung. Albert dalam hatinya bilang, ini kesempatan sempurna untuk menunjukkan Capricorn adalah konstelasi tipe produksi terhebat. Albert lalu berkata, Capricorn secara resmi mengeluarkan tantangan pembuatan artefak pada Ligan. Semuanya langsung bingung. Albert terus mengoceh, kami bisa membuat artefak melebihi Ligan bahkan kapan saja. Di sela situasi Ligan muncul lewat celah dimensi. Skip, tidak minat, setidaknya berikan sesuatu yang mendekati levelku. Kau itu jauh lebih buruk dari Sebastian, dan kau bilang mau menang. Aku tak punya waktu untuk menerima duelmu. Kalau sudah paham aku pergi. Albert dalam hatinya berpikir, tidak, kami harus melindungi kehormatan kami sebagai konstelasi tipe produksi. Albert lalu bilang pada Ligan, kau seperti ayam. Ligan kesal mendengar itu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Setelah situasi tersebut, di kompleks manufaktur relik dunia, Adelaide, Australia, Holy Domain konstelasi Capricorn, Genius Workshop, Albert menemui seseorang. Jadi seminggu lagi kita beneran melakukan pembuatan relik dengan Ligan. Orang di depan Albert bernama Taylor, wakil Kastelan Capricorn, rank SS, salah satu dari 10 bintang. Taylor bilang, siapa yang memberimu wewenang memutuskan itu? Sepertinya mengirimmu untuk pekerjaan manufaktur ke Pulau Apung keputusan yang salah. Tapi kurasa ini yang terbaik. Sejak kastelan kita menghilang, banyak rumor beredar kalau Capricorn tidaklah seperti dulu lagi. Ini kesempatan kita untuk membuktikan pada orang-orang kalau tak ada yang bisa menyaingi konstelasi kita soal crafting. Kalau kita bisa menghancurkan kesombongan Ligan, pasti Holy God kita juga akan senang. Dan tiba-tiba sebuah energi masuk ke dalam patung Holy God Capricorn. Patung itu kemudian bisa berbicara. Dasar bodoh, di mana kewarasan kalian? Semua yang melihat itu heran. Apa ini? Taylor bilang, bodoh, Holy God kita sedang berbicara. Mereka semua langsung berlutut. Ada perlu apa Anda datang langsung kemari? Holy God Capricorn berkata, kalian semua sudah gila menantang Ligan. Taylor menjawab, maaf jika saya lancang, namun apa Anda terlalu meremehkan kami? Holy God pusing sendiri serasa tersambar.
Ia teriak, diam. Bahkan Sergei Pik tak mampu melampaui Ligan. Kalian pikir kalian yang lebih rendah darinya bisa melampaui Ligan? Jika duel sudah diputuskan, maka ada sesuatu yang dipertaruhkan. Hal apa yang kau pertaruhkan? Albert menjawab, konstelasi yang kalah akan menjadi bawahan dari konstelasi yang menang. Holy God Capricorn kembali serasa tersambar. Bodoh, sekarang pelatihan khusus. Aku akan melatih kalian secara pribadi. Mendengar itu semuanya bersemangat. Mari kita lakukan. Holy God berkata, jangan kira kalian bisa tidur sampai menghasilkan satu mahakarya per hari. Dalam hatinya Taylor senang. Tidak bisa dipercaya kami akan dilatih langsung oleh Holy God. Ligan sudah bukan apa-apanya sekarang. Kami bisa menghancurkannya kapan saja. Holy God bilang lagi, hampir lupa kapan duelnya. Sementara itu di markas Ophiuchus, Ligan sedang berbicara dengan Hugo. 1 minggu dari sekarang di Australia, Holy God domain Capricorn. Itu sama saja bertarung di kandangnya sendiri. Mereka akan mencoba taktik kotor. Sejak dulu mereka tak pernah bermain adil kalau soal crafting. Jangan sampai lengah, Gan. Ligan menjawab, mereka mau berbuat apapun, tetap tak akan bisa mengalahkanku dalam kontes crafting. Sekarang mari periksa ulang jarahan dari memburu Holy God dan Monarch. Core of Space telah diserap oleh Divinity Death. Divinity Death telah meningkat ke rank 2. Core of Abyss telah diserap oleh Divinity Death, meningkat ke rank 3. Core of Abundance telah diserap ke Divinity Life, meningkat ke rank 2. Core of Taurus telah diserap oleh Divinity Life, telah meningkat rank 3. Dalam hatinya Ligan bilang, semua Divinity yang diperoleh sudah diserap oleh masing-masing yang ada di ranahnya. Kekuatan penuh Divinity akan terbuka ketika Divinity telah mencapai rank 5. Ligan teringat perkataan kedua Divinity. Pilihlah salah satu dari kami dan kau akan terlahir kembali sebagai God of Life atau God of Death. Ligan berpikir, jadi ini pilihan yang mereka maksud. Divinity Death mendesak Anda terlebih dahulu meningkatkannya ke rank 4. Divinity Life mendesak Anda untuk terlebih dahulu meningkatkannya ke rank 4. Ligan menjawab, pikir-pikir dulu. Tak lama kemudian, Pulau Apung sampai ke markas Ophiuchus sambil membawa tubuh Paus Abyss Monarch bersama dengan Holy Throne Taurus. Ligan tersenyum, jumlah jarahannya sesuai. Hugo bertanya, jadi kali ini kau berencana membuat apa dengan bahan-bahan itu? Ligan tersenyum, hanya ingin mewujudkan romansa seorang pria. Sementara itu di Divine Realm, para dewa sedang berkumpul. Sekarang posisi Holy Throne Taurus dan Ophiuchus kosong karena pemiliknya menghilang. Kalau kita invasi bumi sekarang, setidaknya kita bisa mengincar kursi yang sedang kosong itu. Peluang Holy God lain tersingkir sangat kecil. Biar aku buka jalan menuju bumi, ucap Holy God Aries bernama Jade Emperor. Sisanya tinggal keputusan kalian saja. Setelah itu cerita berlanjut di workshop Ligan. Mending pasang sebelah sini atau bagaimana? Hugo lalu datang. Aku tahu kau itu ahli, tapi sebenarnya aku punya kekhawatiran. Lihat, Sekte Capricorn sedang dilatih oleh Holy God-nya. Dasar bodoh, menyedihkan. Dengan mindset seperti itu, kalian pikir bisa mengikuti duel crafting. Singkirkan segala pikiran yang mengganggu saat peleburan. Bayangkan kalian sedang membakar jiwa sendiri. Seorang pengrajin tidak boleh berhenti cukup sampai menciptakan relik. Kalian harus menggunakan ciptaan dalam pertempuran nyata dan rasakan setiap aspek yang ada di dalamnya. Ligan yang melihat semua itu hanya tersenyum. Apa bajingan itu mulai putus asa, tapi ini tidak membuatku semangat. Hugo menjawab, berbeda denganmu, yang lain pergi latihan dengan bersemangat setelah menonton ini. Di luar, Yoha dengan tombaknya menyerang. Sung Jae bisa menghindar. Skill rantai Libra mengikat Sung Jae, tapi dengan mudah Sung Jae bisa menghancurkannya. Ghost Spell of Gun Chapter 1 First. Pada awal mula, berdirilah Ligan. Ia menghancurkan tower yang membelenggunya dan melangkah maju seorang diri. Di sana Sung Jae senang. Kekuatan Paman Gan luar biasa. Setiap momennya selalu terasa baru, menakjubkan dan juga mendebarkan.
Yoha bilang, aku juga setuju. Gospel of Sung Jae, kekuatannya memang luar biasa, setiap momen selalu terasa baru, menakjubkan juga mendebarkan. Apa Anda ingin merekam jalan ini ke dalam kitab? The Gospel of Yoha, aku juga setuju. Apa Anda ingin merekamnya? Agni yang sedang menulis kitab of Hyukus pusing. Kalian kebanyakan bikin hal-hal yang tidak penting untuk dicatat. Atas kebijaksanaan recorder, ucapan sains sekilas tidak dicatat dalam kitab. Tak lama 3 brother datang. Kalian itu kurang pengalaman. Latihan biasa jelas takkan cukup. Satu-satunya cara adalah pertandingan tanpa henti. Mumpung Saint Libra juga ada di sini, ayo lakukan. Divinity Dead bilang pada Yoha, terus gunakan Divine Authority-mu agar lebih terbiasa. Baru-baru ini kau sudah naik Divine Rank, jadi sekarang tinggal menyesuaikan peningkatan kekuatannya. Life juga bicara pada Sung Jae, teruslah menderita lewat latihan, rasakan kembalinya hidup dirimu lagi dan lagi. Ligan dan Hugo memperhatikan mereka. Hey Red Eyes, sana ikut sparring dengan mereka. Red Eyes tak mau beranjak dari kursi tron Taurus. Ligan kesal. Bisa-bisanya nempel terus dengan kursi itu. Hugo bertanya, apa tidak berlebihan mengikut sertakan Red Eyes? Ligan menjawab, kau tidak paham, ini waktunya power level. Hei anak nakal, apa mau aku buang itu sekarang juga? Red Eyes marah mendengar itu. Ia langsung menyemburkan apinya ke arah mereka yang sedang berlatih. Di sisi lain, di markas konstelasi Scorpio, Halley sedang berbicara dengan avatarnya. Tubuh Abyss Monarch dan Holy Throne Taurus sudah sampai pada Ligan dengan selamat. Dalam hatinya, Halley berpikir, 6 Monarch datang ke bumi. Time, Chaos, Oblivion, Abundance, Sludge, dan Abyss. Dengan tersingkirnya Abundance dan Abyss, berarti tersisa 4 lagi. Avatarnya bilang, terkait dengan Abundance Monarch, saya pikir Leverage meninggalkannya di arena itu, namun dia menghilang. Halley heran, apa ini ulah Sludge? Tapi dia cuma tempurung kosong karena core-nya sudah diambil Ligan. Seharusnya dia takkan mampu memulihkan kekuatannya. Apa ada campur tangan Monarch lain? Atau mungkin ulah Holy God? Di sela situasi, Ligan menghubungi Halley. Terlihat Ligan memegang sesuatu. Halley langsung salah tingkah. Kenapa mendadak begini? Wajahku tidak sedang aneh bukan? Ligan ada apa? Ligan lalu menjawab, apa mau jalan bareng? Halley langsung mimisan mendengar itu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit, sampai jumpa di video berikutnya.